Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya anak-anakku di rumah? Bapak harap kabar anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Pembelajaran jarak jauh dari rumah yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gerak dasar non lokomotor, gerak memutar dan menekuk, kelas 3 tema 2 subtema 3. Nah, Bapak di sini tidak bosan-bosannya pada anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku semua harus menjaga kondisi tubuh dengan baik. Nah, ketika berada di luar rumah, anak-anak harus menggunakan masker. Ketika bepergian, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, harus menjaga jarak juga anak-anak. Nah, sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, siswa dapat memahami kombinasi gerak non-lokomotor. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak. Yang pertama, ada gerak dasar. Ada yang tahu tidak, anak-anak? Apa itu gerak dasar? Ya, pertama ada gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga ada gerak dasar manipulatif. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, gerak dasar lokomotor adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia dan ditandai dengan adanya perpindahan tempat dari tempat asal ke tempat lainnya. Contohnya apa saja, anak-anak? Coba dilihat di layar. Contohnya ada gambarnya. Seperti yang pertama ada berjalan, berlari, dan melompat. Nah, itu adalah contoh gerak dasar lokomotor, yaitu gerakan yang melakukan gerakan yang perpindahan tempat. Ya. Yang kedua ada gerak dasar non lokomotor. Apa itu gerak dasar non lokomotor, anak-anak? Ya, gerak dasar non lokomotor adalah dapat diartikan juga sebagai keterampilan stabil, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Nah, itu ada gambarnya, anak-anak. Ketika melakukan gerakan dasar non lokomotor itu tanpa adanya perpindahan tempat. Jadi anak-anak melakukan gerakannya hanya di tempat saja. Nah, seperti contohnya bermain hula hoop. Nah, itu tanpa adanya perpindahan tempat. Ya. Yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Apa itu gerak dasar manipulatif, anak-anak? Ya, benar. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Contohnya apa, anak-anak? Ya, contohnya coba bisa dilihat di layar. Adanya adalah pada permainan kasti. Ya, ada menggunakan alat pentungan kasti atau melempar dan memukul dan menggunakan bola kasti. Nah, itu adalah gerak dasar manipulatif. Nah, di sini Bapak tadi sudah menjelaskan tiga gerak dasar itu ada gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, pada materi pagi hari ini Bapak akan membahas tentang gerak dasar non lokomotor, yaitu gerakan menekuk. Gerak menekuk adalah gerakan memindahkan otot atau melipat persendian.
Nah, gerakan menekuk yang pertama ada gerakan menekuk kepala anak-anak. Nah, coba dilihat di layar. Ada contoh gerakan menekuk kepala. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, anak-anak di rumah bisa melakukan ya gerakan menekuk kepala. Bisa dibantu dengan kakak atau ayah atau bunda yang ada di rumah. Nah, menekuk kepala juga bertujuan untuk menghindari persendian otot leher ke depan, samping, dan belakang. Yang kedua, ada gerakan menekuk lengan. Nah, menekuk lengan tujuannya apa, anak-anak? Tujuannya gerakan menekuk lengan adalah untuk melatih persendian otot lengan. Manfaatnya, menekuk lengan adalah untuk menyiapkan otot lengan sebelum aktivitas olahraga dilaksanakan. Nah, jadi anak-anakku semua bisa melakukan gerakan menekuk lengan itu ketika kita melakukan peregangan atau pemanasan sebelum kita melakukan aktivitas olahraga. Nah, di situ ada, coba dilihat di layar caranya menekuk lengan. Nah, nanti anak-anak bisa dilakukan di rumah, dibantu oleh ayah atau bunda atau kakak yang ada di rumah. Yang ketiga, ada gerakan menekuk kaki. Nah, coba dilihat di layar, ada contoh gerakan menekuk kaki. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menekuk kaki tujuannya adalah melatih kelenturan sendi lutut dan menguatkan sendi lutut. Nah, itu tujuannya. Manfaatnya apa, anak-anak? Manfaatnya, menekuk kaki melenturkan otot-otot pada kaki, melancarkan peredaran darah, mencegah kram pada otot kaki. Nah, itu tujuan dan manfaat menekuk kaki. Nah, anak-anak di rumah bisa melakukan nih gerakan menekuk kaki. Pada anak-anak bisa dilihat di layar ya, gerakan menekuk kaki. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan gerakan menekuk kaki. Nah, tadi mulai dari gerakan menekuk kepala, menekuk lengan, menekuk kaki. Nah, anak-anak nanti bisa melakukan di rumah. Nah, sebelum anak-anak melakukan di rumah, Bapak akan menayangkan gerakan menekuk kepala, lengan, dan kaki. Coba Bapak anak-anak dilihat di layar, Bapak akan menampilkan video gerakan menekuk. Terima kasih anak-anak sudah melihat gerakan menekuk kepala, lengan, dan kaki. Nanti anak-anak bisa di rumah bisa dilakukannya dengan dibantu dengan ayah atau bunda dan kakak di rumah. Di sini yang kedua ada gerakan memutar. Apa itu gerakan memutar? Gerakan memutar badan adalah gerakannya dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh dengan titik tumpu yang tidak berpindah tempat. Nah, itu adalah gerakan memutar. Yang pertama ada gerakan memutar kepala. Ya, coba lihat, tujuan memutar kepala adalah melatih otot leher. Yang kedua, manfaat memutar kepala adalah membuat suplai oksigen lebih lancar ke otak dan badan menjadi rileks. Ya, itu coba nanti bisa dilihat di layar contoh gambar gerakan memutar kepala. Yang kedua, gerakan memutar tangan.
Nah, itu ada gambarnya anak-anak, coba dilihat. Yang pertama, tujuan memutar tangan adalah melemaskan otot bahu. Yang kedua, manfaat memutar tangan adalah melepaskan otot bahu dan otot lengan. Nah, jadi anak-anakku di rumah itu adalah contoh gerakan memutar tangan. Anak-anak bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dibantu dengan oleh ayah atau bunda atau bapak yang berada di rumah. Yang ketiga ada gerakan memutar pinggang. Nah, memutar pinggang, coba lihat. Nah, itu ada gambarnya, gerakan memutar pinggang. Bapak akan menjelaskan dulu. Tujuan memutar pinggang adalah untuk menentukan otot-otot dan sendi-sendi pinggang sehingga dapat memudahkan dalam kegiatan berolahraga. Nah, manfaatnya memutar pinggang adalah meningkatkan fleksibilitas tubuh dan otot pinggang. Nah, jadi kita juga bisa melakukan gerakan memutar pinggang ya anak-anak. Coba dilihat di layar, itu gerakan memutar pinggang. Yang terakhir adalah gerakan memutar pergelangan kaki. Nah, itu ada contoh gambarnya anak, coba dilihat gerakan memutar pergelangan kaki, contoh gambarnya bisa dilihat. Tujuannya memutar pergelangan kaki adalah meningkatkan fleksibilitas gerak kaki sehingga dapat melakukan kegiatan olahraga dengan maksimal. Nah, manfaatnya memutar pergelangan kaki adalah menguatkan persendian pergelangan kaki. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang gerakan memutar kepala, memutar lengan, memutar pinggang, dan memutar kaki. Nah, anak-anakku di rumah, coba dilihat di layar, Bapak akan menayangkan video gerakan memutar kepala, lengan, pinggang, dan kaki. Coba dilihat di layar, Bapak akan menayangkan videonya. Terima kasih anak-anak sudah melihat gerakan memutar kepala, memutar lengan, memutar pinggang, dan memutar kaki. Nah, anak-anak di rumah, nanti anak-anak bisa melakukan gerakan memutar kepala, memutar lengan, memutar pinggang, dan memutar kaki dengan dibantu oleh ayah atau bunda di rumah dan kakak yang berada di rumah. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah gerak dasar ada 3, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang kedua, gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Yang ketiga, gerakan menepuk adalah gerakan memendahkan otot atau melibatkan persendian. Yang keempat, gerakan memutar badan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh dengan titik tumpu yang tidak berpindah tempat. Nah, itu pada materi pagi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kekurangan atau materi yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf.
Kurang lebihnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.